Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Apa kabar hari ini teman-teman semuanya? Mudah-mudahan baik-baik semua, sehat-sehat dan terhindar dengan yang namanya corona. Hari ini kita kembali akan bahas lagi Bitcoin. Dan saya hari ini pengen kasih tahu ke teman-teman kira-kira kapan sih saat terbaik atau paling aman untuk kita start masuk lagi ke market. Kemudian pastinya nanti akan ada berita beserta data terbaru yang pengen saya share untuk kalian. So itu semua penting, jangan sampai di skip. Kita akan mulai videonya sekarang. Let's go. Oke guys, seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto itu ada di angka 1,85 triliun dolar atau turun sekitar 2,74%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 42.164 atau turun 1%, Ethereum 2.879 turun 3%, Cardano 2 dolar turun 2%, Binance 354 dolar turun 2,4%, XRP 0,91 turun 2%, Solana turun 5% ke 128 dolar. Polkadot 27 dolar turun 4%, Dogecoin 2,75% turunnya ke 0,2 dolar. Sedangkan Avalanche hari ini malah naik 9% ke 63,35 dolar. Jadi dia yang sendiri lawan arus di sekitaran top 10 di sini ya, dan naiknya malah lumayan banget 9%. Oke, so itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang langsung aja kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan kita mulai dari daily chart terlebih dahulu. Nah, seperti yang teman-teman bisa perhatikan di sini, tadi pagi kita sempat menyentuh lagi ke bawah dan membuat sedikit lower low lagi ke sekitaran 39.460 dolar, dan akhirnya kita tereject lagi sedikit ke atas. Dan kalau misalnya teman-teman tarik Fibonacci retracement dari swing low ke swing high di sini, maka sebenarnya kita udah dekat sekali dengan golden pocket di Fibonacci 0,618. Dan bukan tidak mungkin kita masih bisa untuk menyentuh area tersebut sebelum kita benar-benar naik ke atas. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan di 4 hour chart, itu kita udah membentuk semacam bullish divergence ya. Di sini teman-teman bisa perhatikan di harga Bitcoinnya kita membentuk lower low, sedangkan di histogram MACD-nya kita membentuk lower high di sini. Oke. Jadi di 4 hour chart ada berita baik, kita udah melihat semacam bullish divergence. Dan kalau misalnya teman-teman lebih zoom in lagi ke 15 minute chart bahkan, ya sama, kita juga udah rata-rata ngelihat ada bullish divergence gitu ya. Ini teman-teman juga bisa lihat di sini juga sama, kita selalu membuat lower low di sini, berturut-turut membuat lower low. Tapi kita di histogram maupun MA-nya di sini, ini kita membuat lower high. Jadi rata-rata menunjukkan bullish divergence. So untuk short term rally ke atas itu sangatlah mungkin ya. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan di 15 minute chart, oke, jika kita mampu break dari sini, maka mungkin kita bisa start untuk kembali merangkak ke area 45 atau 46.000. Tetapi dengan catatan kita harus break dari trendline di sini dan retest, baru mungkin kita bisa start merangkak naik ke atas. Dan kalau misalnya pertanyaannya, banyak yang kemarin tanya ke saya, kok jadi kira-kira amannya kapan nih masuk ke market lagi gitu kan. Nah, kalau jawaban dari pertanyaan itu sebenarnya nggak ribet-ribet banget sih guys menurut saya. Secara teknikal, menurut saya yang paling simple adalah menggunakan trend line gitu ya. Nah kita ambil lagi dari kejadian-kejadian sebelumnya gitu. Ambillah dari beberapa koreksi di sini ya guys. Nah, pertama kita ambil yang dari sini dulu. Kita tinggal tarik saja trend line dari koreksi yang terjadi, oke. Nah, kita sudah boleh coba masuk ketika kita sudah break dari trendline ini. Kenapa di sini lebih aman gitu kan daripada kita masuk di sekitaran sini? Karena kalau kita buy-nya di sini, kita nggak tahu apakah ini udah benar-benar low-nya atau kita masih akan membuat lower low lagi. Agak sulit ditebak gitu. Kita bisa nebak tapi agak sulit ditebak. Tetapi kalau misalnya kita sudah break dari trendline ini, maka kita sudah mendapatkan semacam konfirmasi bahwa kemungkinan koreksinya sudah berakhir. Jadi kalau misalnya kita masuk ketika kita sudah break trendline di sini, maka probabilitas koreksi sudah berakhir itu lebih besar dibandingkan kalian masuk di sekitaran sini. Karena belum ada konfirmasi sama sekali begitu kan. Kita perlu konfirmasi sekarang bahwa koreksi kayaknya akan berakhir gitu. Dengan apa? Salah satunya bisa dengan menembus trendline di sini.
Nah, ketika retest, teman-teman udah boleh start untuk masuk. Dan juga kenapa lebih enak masuknya di sekitaran sini? Karena kalau teman-teman masuk di sini, stop loss-nya lebih jelas gitu. Stop loss-nya gampang banget. Kalau misalnya kita udah breakout di sini, ya teman-teman tinggal taruh aja stop loss-nya di bawah low di sini, ya kan? Kalau misalnya kita udah menuju ke low sini lagi, berarti kan analisa kita udah salah gitu kan? Jadi lebih simpel dan lebih aman itu ketika kita sudah break dari trendline di sini. Terlihat pertama di sini kita break trendline lalu kita langsung naik. Kemudian di sini mungkin agak sulit kita ngeliat di daily chart, tetapi kita coba gambarin saja di sekitaran sini. Nah, ini juga sama ketika kita break di trendline. Kita langsung retest dan kemudian kita melanjutkan kenaikan ke atas. Di sini juga sama, kita ngelihat ada break dari trendline di sini. Oke. Nah, ketika break kita juga konsolidasi di atas, kemudian kita juga langsung menuju lagi ke atas. Nah, jadi menurut saya secara historis di daily chart itu cara tadi udah saya sampaikan duluan di VIP group bahwa paling aman kalau kita pengen masuk ke market sekarang, baik itu spot ataupun mau start trading lagi adalah ketika kita sudah break dari trendline di sini. Oke, karena kalau kita masuk di sini, kita ini sedang menerka-nerka gitu. Sebenarnya ini udah low-nya apa belum gitu. Tidak ada yang salah dengan udah mulai masuk sekarang, nggak ada yang salah. Tetapi kita masih ada kemungkinan gitu ya. Ada kemungkinan untuk mungkin kita bisa retest lagi ke sini ya kan. Kemudian down lagi sedikit, retest lagi, down lagi sedikit. Baru nanti udah nyampe ke golden pocket, kita mungkin bisa start untuk naik ke atas. Tetapi itu tidak harus terjadi ya guys. Kita tidak harus juga menyentuh ke 0,618-nya. Tetapi kalau misalnya menyentuh, ya itu juga mungkin bisa jadi indikasi yang lebih baik lah gitu ya, bahwa kita udah menyentuh ke golden pocket, kemudian kita reject ke atas dan kita broke dari trend line, dan dari situ kita mungkin baru bisa start untuk masuk gitu ya. Atau kalau memang kita sudah menemukan bottom di sini dan kita langsung break dari sini, breakout, kemudian kita konsolidasi di atas, maka juga sama, kita juga udah boleh start untuk masuk. Itu menurut saya ya guys, secara historis paling aman itu kayak gitu cara masuknya. Tetapi teman-teman perlu tentunya melakukan research sendiri dulu gitu ya. Dan ya kalau untuk time frame lebih kecil, memang terlihat sekarang kita momentum bearisnya udah sedikit berkurang ya. Jadi ini yang kita pengen lihat dari yang video semalam saya sudah sampaikan. Kita ingin ngelihat momentum bearish itu mulai berkurang gitu. Nah, sekarang sudah terlihat momentum bearishnya sudah mulai berkurang dengan price action yang terjadi, dan juga kita bisa lihat dari indikator MACD. Nah, pertanyaannya apakah ini sudah menjadi low kita, sudah menjadi bottom? Nah, itu agak sulit ditebak gitu guys. Karena bisa jadi kita masih akan buat low, merangkak turun, membuat low lagi, ya kan? Baru pada akhirnya kita mampu untuk break ke atas. Jadi, kalau kita masuk di sini, kita agak sedikit high risk gitu, menerka-nerka kira-kira di mana ada low-nya di situ. Nah, kalau misalnya teman-teman menunggu ketika udah break dari sini, maka itu ada konfirmasi lanjutan. Nah, itu lebih aman menurut saya gitu ya. Jadi udah jelas ya guys, kalau untuk sekarang, untuk time frame kecil, kalau misalnya teman-teman pengen scalping misalnya, ya bisa aja ketika kita break dari sini, ya kita bisa start untuk merangkak lagi ke sekitaran area 45-an di sini. Karena kalau misalnya teman-teman tarik Fibonacci Retracement di sini, swing low ke swing high, maka 0,678-nya itu akan nyampe di sekitar 45.000. Jadi kalau kita break di sini, maka kemungkinan kita bisa merangkak ke sekitar 45.000. Baru dari sini kita harus ngelihat lagi apakah kita terreject atau kita bisa langsung menuju ke atas gitu ya. Jadi udah cukup jelas gitu ya kira-kira jawaban dari pertanyaan kalian kemarin yang kira-kira amannya masuk di mana, kalau kapan harus masuk lagi. Nah, udah terjawab tadi ya. Indikatornya simple banget, kalian pakai daily chart saja dan gambarkan saja trend line-nya di sini. Oke. Kalau kita udah breakout dan konsolidasi, maybe gitu udah tanda-tandanya kita udah boleh start masuk lagi ke market gitu ya. Oke, nah itu adalah untuk technical analysisnya. Sekarang kita ada berita-berita yang menarik juga. Pertama dari yang ini yang ringan-ringan dulu. Nah, berita pertama ini ada dari siapa nih? Chemweek namanya. Dia mengatakan Bitcoin is under 40k. Don't panic. It's the final check out. Only invest money you don't need right now. Everything will be good again. Kata kuncinya di sini, only invest money you don't need right now. Ini mungkin udah sering dipesan juga, investasikanlah uang-uang yang kalian tidak akan pakai dulu guys. Yang nggak dipakai dulu uangnya yang diinvest. Jangan uang yang pengen kalian pakai dalam sebulan 2 bulan ke depan,
pengen untuk bangun rumah, pengen untuk beli furniture, pengen untuk tahun baruan, malah kalian masukin ke sini. Oke? Karena itu kadang bisa mengganggu mental kalian. Kalau ternyata kita lagi koreksi dalam, takut nanti kalian malah panic selling gitu, takut uangnya hilang, lalu nggak sempat tahun baruan gitu kan, karena kan pengen beli pakaian baru mungkin ya kan, atau mungkin kalian punya acara pengen liburan atau gimana gitu kan. Jadi kata kuncinya janganlah memakai uang panas gitu, pakai uang dingin yang nggak bakal kepake gitu. Kalau memang sekarang modalnya belum banyak ya nggak apa-apa guys, cicil saja nggak apa-apa, pelan-pelan gitu kan, nggak perlu buru-buru. Takutnya kalau kalian masukin semua uang kalian dan itu uangnya nanti pengen dipakai, ternyata Bitcoin waktu itu lagi down, turun. Nah, itu apa yang akan kalian lakukan? Kalau kalian cut loss, kalian kehilangan sebagian uang kalian. Tapi kalau kalian bertahan, kalian nggak bisa pakai uang itu untuk kebutuhan kalian. Jadi, itu agak sulit gitu ya, secara mental. Nah, di sini dibuatkan sebuah meme gitu ya, gambar. How people thinks it is like to hodl. Jadi banyak orang berpikiran bahwa hold Bitcoin itu gampang lah gitu kan. Pokoknya kita tinggal beli, hold, tiba-tiba udah jadi kaya raya gitu kan. Jalannya lurus saja kayak gitu, langsung masuk finish. Tetapi yang sebenarnya adalah modelnya seperti ini. Bahwa nanti ada pasang surutnya gitu guys. Gak mungkin selamanya harga itu naik. Pasti akan ada kalanya kita akan mengalami koreksi dalam, baru naik lagi, koreksi lagi, baru naik lagi. Makanya ini ditunjukkan seperti ini, jalannya itu nggak lurus. Malah kita menanjak, lalu kita ada kayak semacam lubang-lubang di sini yang bisa menjebak gitu ya. Nah, kalau kalian mentalnya kuat, otomatis kalian akan mampu bertahan dan kalian akan mencapai garis finish. Tetapi itu tidak mudah guys. Karena pasti dalam perjalanan nanti akan ada tantangan-tantangan baru lagi yang terjadi. So, kalau kalian punya mental yang kuat, saya rasa untuk long term kalian akan at least bisa lah financial freedom gitu ya. Tapi mentalnya harus kuat gitu, menghadapi FUD yang datang dari kanan kiri, kemudian ngelihat chart yang turun gitu ya, padahal kemarin udah cuan banyak nih, tiba-tiba hilang lagi cuannya, kesel gitu kan jatuhnya. Lalu ada yang juga panic selling karena ngelihat chart tiba-tiba downnya kenceng, lalu mereka juga ikut panic selling gitu. Nah, kayak gitu-gitu yang kadang agak sulit kita tahan ya gitu ya. Jadi mental kalian harus kuat kalau memang pengen hold jangka panjang Bitcoin gitu. Nah, di sini juga ada sebuah data yang menarik ya, yang perlu teman-teman tahu juga. 96.8% of all Bitcoin volume transacted on chain in yesterday, September 20th, plus was under 1 week old. 99% of yesterday's volume was no more than 3 months old, both after June 20. The only users selling on chain now are newbies and normies. No alarm bells have been rung yet. Jadi di sini dikatakan bahwa volume transaksi atau transaksi yang terjadi pada tanggal 20 September kemarin adalah koin-koin yang baru-baru dibeli. Nah, ini ada persentasenya. Baru dibeli 1 jam, baru beli 1 sampai 24 jam, baru dibeli 1 hari sampai 1 minggu. Kalau yang udah lama holder Bitcoin itu persentasenya sedikit sekali yang melakukan transaksi gitu. Oke. Bahkan kalau yang sampai udah di atas 3 bulan itu nggak sampai 1% yang melakukan transaksi. Yang melakukan transaksi kemarin di tanggal 20 itu yang dimana kita ngelihat ada sell off besar-besaran atau turun besar-besaran. Itu adalah rata-rata koin-koin baru. 63%-nya adalah yang baru beli 1 jam yang lalu gitu. Kemudian 23%-nya adalah 1 jam sampai 24 jam baru dibeli. Perlu teman-teman ketahui ya bahwa secara data on-chain kemarin kita lihat itu balance on exchange itu selalu menurun. Walaupun kemarin udah mulai netral, tetapi cenderung masih menurun. Dalam artian stok Bitcoin di exchange ini sekarang udah tipis banget. Jadi yang ditransaksikan sekarang itu adalah koin-koin yang masih baru. Orang-orang newbie yang baru masuk, yang baru hold, itu mereka yang transaksi. Dan kalau teman-teman tahu, kalau misalnya stok Bitcoin di exchange itu sudah sedikit, untuk menggerakkan harganya itu lebih gampang gitu ya. Jadi naik turunnya itu lebih volatil dibandingkan kalau banyak stok di exchange. Oke.
Jadi itu yang menyebabkan kita ngeliat belakangan ini banyak sekali volatilitas, oke? Dan juga yang perlu teman-teman tahu, yang rata-rata ngejual itu atau yang bertransaksi itu adalah koin-koin yang masih baru banget. Jadi long term holder itu rata-rata belum ada yang jualan. Bahkan teman-teman bisa lihat yang udah 2-3 tahun hold itu 0,032% yang transaksi. 1-2 tahun itu hanya 0,037%. Oke, yang paling banyak itu hanya yang 1 minggu sampai 1 bulan, 1 hari sampai 1 minggu, 1 jam sampai 24 jam, sama yang 1 jam. Itu yang udah paling banyak. Sisanya nggak ada yang jualan. Gitu. Jadi, menurut teman-teman, apakah ini bullish atau bearish gitu? Kalau saya sih, saya lebih beranggapan ini bullish gitu kan. Jadi, karena long term holder belum ada yang distribusi, rata-rata masih hold barangnya. Cuman yang sekarang, bertransaksi di exchange itu adalah koin-koin yang masih baru gitu ya. Dan per hari ini kita sudah ngelihat Fear and Greed Index itu udah menuju lagi ke area extreme fear, seperti yang kemarin udah saya sampaikan bahwa kalau kita ngelihat 1 atau 2 hari lagi kita close di candle merah, maka kemungkinan kita akan ngelihat area extreme fear, dan sekarang udah terjadi 21. Jadi ini bukanlah angka yang paling kecil yang pernah kita lihat. Ketika di bulan Juni kemarin kita pernah ngelihat sampai angka 20 berapa nih? Malah udah sampai 10-an ya di sini ya. Udah sampai 10-an, dan sekarang kita di 21. Dan biasanya ya guys, biasanya daerah extreme fear ini adalah sebuah area yang cukup baik untuk start melakukan akumulasi. Tentunya ini hanya satu indikator ya guys. Kita perlu lagi indikator lainnya untuk menyempurnakan tesis kita akan reversal yang terjadi gitu ya. Jadi kita nggak boleh semata-mata menggunakan Crypto Fear and Greed Index. Jadi kita perlu juga indikasi lain bahwa akan terjadi reversal. Baru dari situ mungkin kita akan start untuk akumulasi lagi. Oke, jadi untuk hari ini ya udah masuk ke extreme fear. Teman-teman bisa lihat volatilitasnya seperti apa. Last month masih extreme greed, bulan lalu masih extreme greed atau sangat serakah gitu ya. Last week udah mulai netral. Kemudian kemarin udah fear, hari ini udah extreme fear. Jadi dari extreme greed sampai ke extreme fear itu hanya perlu waktu kurang lebih 1 bulan. Bayangin volatilitas di Bitcoin. Gila banget kan? Dan di sini ada artikel yang mengatakan extreme fear as Bitcoin falls below 40k and then bounces. Jadi di sini ada pro dan kontra lah istilahnya ya. Jadi tetap saja guys, walaupun kita confidence, saya pribadi confidence bahwa kita masih akan melanjutkan bull run, tetapi kita tidak boleh over confidence gitu ya. Kita harus objektif gitu. Kita harus ngelihat sisi lainnya juga. Nah, seperti si Mr. Well ini adalah salah satu orang yang menganggap kita udah masuk ke bear market gitu ya. Di sini dikatakan the same Maxis who tricked their ship into buying their Bitcoin bags at 64k are now urging them to buy the dip and promising a huge rally to 100k. The bear market is here, but they will never admit that because they will lose all of their followers. Jadi si Mr. Well ini bilang kita udah sekarang intinya udah di bear market, dan para influencer yang bilang bahwa kita masih di pertengahan bull market itu adalah penipu gitu ya. Mereka trick their ship. Di sini dikatakan the same Maxi who trick their ship into buying. Istilahnya para influencer ini mencoba untuk membuat para followernya membeli Bitcoinnya gitu. Membeli Bitcoin dan menjanjikan rally ke 100.000 padahal kita sudah di bear market gitu. Ya istilahnya kayak nipu lah gitu kan. Dan Mr. Well ini bilang the bear market is here but they will never admit that gitu. Dan because they will lose all of their followers. Dan jadi katanya influencer yang Maxis Bitcoin ini nggak bakalan ngaku kalau sekarang kita udah di bear market karena mereka akan kehilangan semua followersnya. Teman-teman bagaimana? Apakah kita udah masuk di bear market ataukah kita masih di pertengahan bull run? Kalau saya pribadi, opini saya pribadi ya guys, kita masih dalam keadaan bull run. Jadi kita masih di pertengahan bull run, hanya kita dalam koreksi dan kita bisa melanjutkan kenaikan ke atas. Tapi di sisi lainnya kita juga ngelihat ada orang-orang yang pastinya masih percaya Bitcoin still going to 100k this year. Q4 2013 and Q4 2017 both saw 300% plus release.
What would make BTC do that again? A BTC ETF getting approved in the USA. Jadi si Lark Davis ini bilang kita masih akan ke 100.000 dan Q3, Q4 itu biasanya memang adalah Q4 itu adalah biasanya quarter yang paling bagus ketika di bull run. Biasanya di bull run itu ketika udah masuk Q4, Oktober, November, Desember itu biasanya rata-rata harganya melonjak naik gitu. Dan rata-rata itu ada 300% rally-nya. Dari Q3 ke Q4 gitu ya, 300%. Dan menurut Lark Davis, apa yang kira-kira bisa membuat Bitcoin kembali melakukan hal tersebut? Hal tersebut itu dalam artian rally sebesar ini ya, 300%, itu adalah BTC ETF getting approved. Jadi kalau misalnya nanti ETF sudah di-approve di Amerika Serikat, maka kemungkinan banyak sekali akan masuk uang-uang besar, bilioner masuk gitu kan. Uang triliunan dolar itu bisa masuk menurut Lark Davis ini ke Bitcoin, dan itu yang bisa menyebabkan Bitcoin nanti naiknya gila-gilaan lagi. Oke? So, itu aja untuk berita dan data hari ini beserta teknikal analisisnya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan ya, kalau misalnya kalian suka, tolong dibantu like dan share-nya. Kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.